kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, yang terutama kenikmatan yang bernuansa keimanan atau keimanan itu sendiri. Dengannya nikmat keimanan adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang menjadi pilihannya. Dengannya juga Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kecintaannya kepada setiap hambanya, bahwa tidaklah seorang hamba dicintai kecuali karena keimanan, dan tidaklah seorang hamba dapat memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui hartanya, melalui jabatan atau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa nikmat duniawi, tetapi dia bisa memperoleh kenikmatan atau cinta Allah Subhanahu wa taala melalui hartanya apabila dia mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan kita dalam seluruh lini kehidupan, baik dia seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pejabat tertinggi di masanya. Kalau dia seorang petani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakan kecuali apa yang hasil dari tangannya sendiri, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan atau menjadi konsumsinya adalah dengan berdarah, dan mencari rezeki dengan berdarah, menunjukkan bahwa untuk melanggengkan, meneruskan kehidupan seseorang wajib baginya untuk mencari rezeki, wajib baginya untuk mencari rezeki. Tetapi di sana ada rambu-rambu dalam mencari rezeki tersebut, dengannya seseorang bisa memperhatikannya melalui daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kita cintai, yang kita tidak bisa menjadikan nomor dua ucapannya di antara manusia, tetapi hendaknya kita menjadikan ucapannya adalah nomor satu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahului dengan ucapan kita pribadi, atau mendahuluinya dengan pendapat orang lain, kita menggunakannya kemudian kita meninggalkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan beriktidak, dengan menjadikannya Rasulullah SAW sebagai uswah, contoh dalam kehidupan, maka kehidupan keimanan kita menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah membahas tentang bekas atau bejana-bejana yang terkena atau tersentuh dengan kucing dan semisalnya, terkena atau tersentuh dengan kucing atau yang semisalnya. Dan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa kucing itu adalah binatang yang bersih, yang tidak mendatangkan najis pada bejananya. Kita hendak mempergunakannya untuk berwudu atau kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian para ulama menyebutkan ilahnya, sebabnya kenapa kucing itu menjadi suci, tidak menjadi binatang yang najis, dikarenakan kucing itu adalah hewan yang hidup sesama kepada di kalangan manusia. Manusia sulit menghindarinya, maka syariat kita memberikan kemudahan bahwasanya kucing itu adalah binatang yang suci. Selanjutnya sebagian ulama menyebutkan bahwa tadi karena dia hidup, kenapa
bejana tersebut atau yang tersentuh dengan kucing itu menjadi suci karena dia hidup dengan manusia. Manusia sulit menghindar darinya. Satu. Kedua, faedah dari hadis tersebut bahwa binatang apa saja yang semisal dengan kucing, postur tubuhnya atau ke bawah sama dengan kucing atau lebih kecil daripada kucing, menunjukkan binatang tersebut mengambil hukum kucing. Mengambil hukum kucing yaitu suci. Sebagaimana kita sudah sebutkan tikus dan selainnya. Apalagi kalau seperti kecoa dan seterusnya, itu suci. Kotor tapi suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita juga sebutkan bahwa semua yang najis seperti kotor, tapi semua yang kotor belum tentu najis. Adapun sabda Rasulullah SAW tentang tentang keledai pada peperangan Khaybar, beliau mengatakan, innaha rijsun, sesungguhnya binatang atau daging keledai itu rijsun. Secara bahasa Arab tentunya. Kalimat rijsun menunjukkan bahwa itu kotor. Tetapi secara syariat maknanya adalah haram. Berarti tidak semua yang haram najis. Sebagaimana kucing tadi. Haram dimakan. Tapi dia bukan binatang yang najis dengannya kita ketika tidak tersentuh dengan kucing sehingga membatalkan wudu kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya keledai itu adalah najis, tapi maknanya adalah haram. Dan Rasulullah SAW membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan khalayak sahabatnya, kemudian memegang tali onta di pinggir di dekat mulut keledai dekat mulutnya. Kemudian air liur keledai tersebut menetes ke bajunya tersebut. Kemudian sholat dan tidak berwudu. Kemudian dia sholat dan tidak berwudu, menunjukkan bahwa air liur keledai atau kulitnya apa saja yang menunjukkan dia adalah suci. Keledai yang dipelihara hukum dagingnya haram. Hukum dagingnya adalah haram. Tetapi untuk mengambil faedah darinya adalah dimubahkan. Boleh. Mengambil faedah darinya boleh. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke 24 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma majtunibal al-kaba'ir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawatul khams, salat yang 5 waktu sehari semalam itu, dan Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, kemudian Ramadan, ini mau dapat kita Ramadan dengan Ramadan berikutnya, atau Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang sekarang yang akan kita jumpai. Sebagian hadis menyebutkan menambah ada tambahan lafaznya, wal umratu ila al-umrah, wal hajju ila al-hajj, dan umrah dengan umrah berikutnya, haji dan haji berikutnya. Orang yang 2 kali haji, orang yang 2 kali umrah, orang yang 2 kali haji dan orang yang 2 kali umrah. Kata Rasulullah SAW, mukaffiratun lima bainahuma, itu menjadi penghapus dosa yang ada di antara Ramadan dengan Ramadan tahun penuh. Salat dengan salat berikutnya, salat subuh, salat asar, salat maghrib dengan salat isya dan seterusnya. Kemudian Jumat ke Jumat. Ini mukaffiratun lima bainahuma, menjadi penghapus dosa antara keduanya, majtunibal kaba'ir, selama dosa besar ditinggalkan. Lagi-lagi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kabar kepada kita tentang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa terbebani dengan kewajiban-kewajiban tadi.
Tetapi hendaknya kita menyadari yang namanya beban, semakin berat bebannya, semakin apa? Semakin besar pahalanya. Tidak sekedar pahala, tetapi juga menggugurkan dosa-dosa yang kita telah lakukan. Dosa-dosa yang telah kita lalu lakukan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadal hadis yadullu ala azimi fadlillahi wa karamihi. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa agungnya akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, besarnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa karamihi. Karam ini kalau diterjemahkan akan menjadi pemborosan kata. Pemborosan kata. Ketika kalimat azim besar. Besar, agung. Fadl keutamaan. Pemberian. Kemudian wa karamihi, dan apanya? Kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Bitabdili hadhihi al-ibadat as-salasa al-azimah. Di mana tiga ibadah yang disebutkan hadis ini, tadi umrah dengan umrah berikutnya, haji dengan haji berikutnya, itu riwayat lain. Beliau menyebutkan di sini hadisnya yang menyebutkan tiga saja, yaitu shalawat khamsah, dan Jumat dengan Jumat, Jumat satu dengan Jumat berikutnya, kemudian Ramadan ila Ramadan. Yaitu diutamakannya tiga ibadah ini di antara yang lainnya. Wa anna laha indallahi al-manzilata al-aliyah, bahwasanya tiga ibadah ini memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa samaratuha la tu'addu wa la tuhsa, dan faedahnya begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Yang tidak bisa kita hitung. Orang salat, pergi salat, langkahnya satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya meninggikan derajat seseorang, meninggikan derajat. Itu kalau datang Ustaz. Kalau pulang dari salat, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, itu kalau datang sudah menjadi lumrah bahwa kembalinya juga terhitung. Kembali pulang dari masjid juga terhitung. Artinya begitu kita keluar dari masjid, sudah terhitung satu langkah kita keluar dari masjid, menjauh dari masjid, menghapus dosa. Langkah berikutnya dan seterusnya meninggikan derajat kita. Demikian seterusnya berlaku. Bukan hanya ketika saat datang ke masjid, kemudian pulang tidak bawa apa-apa kecuali pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara pahala atau kelebihan salat. Kata beliau, famin samaratiha, di antara buah dari ibadah yang tadi, ibadah yang disebutkan tadi, anallaha ja'alaha mukammilatan lid-din, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penyempurna agama bagi seorang, penyempurna akan agama seseorang, dan penyempurna terhadap Islam seseorang, penyempurna terhadap Islam seseorang. Kita sudah sering mendengarkan tentang salat berjamaah, salat 5 waktu. Siapa yang meninggalkannya? Bagaimana para ulama? Bagaimana para ulama mengambil memberikan hukum orang yang meninggalkan salat? Khilaf. Mereka berbeda pendapat, kafir atau tidak kafir. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa cukuplah perbedaan para ulama ini. Kafirnya seseorang orang yang meninggalkan salat atau dia tidak kafir menunjukkan keagungan salat itu. Keagungan salat itu artinya orang yang meninggalkan berarti dia dalam keadaan bahaya. Dia dalam keadaan bahaya sekali. Bahaya sekali. Rasulullah SAW banyak menyebutkan ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Mazhab Hambali menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat sengaja atau tidak sengaja, secara sengaja, walaupun dia mengakui kewajibannya, maka kafir. Kafir. Itu pendapat. Tidak mau terima, tidak masalah. Tapi pandangan yang kita ambil, pandangannya kita yang sebuah pandangan dari kalangan ulama, dengannya kita mengambil pandangan tersebut,
maka wajib untuk kita mengetahui dasar orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, walaupun dia mengetahui kewajibannya. Nah, dipahami ya? Artinya apa? Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap pandangan yang kita ambil, pendapat ulama yang kita ambil, maka tuntutan untuk kita, yang dituntut kepada kita adalah bagaimana kita memahami dalil, dengannya para ulama tersebut menjadi sandarannya. Kalau tidak memahami, kemudian kita mengambil pendapat tersebut, tidak memahami dasarnya, dalilnya, maka itu yang bahaya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, taqabbur rukhsi kufur. Itu ciri orang yang mencari-cari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Mencari apa? Kemudahan. Bukan apa? Islam yang memberikan kemudahan baginya. Beda. Kalau orang yang Islam dengannya dia berada dalam kesulitan, kemudian dia tahu dia ada orang menasihati, banyak kemudahan di sana ternyata dalam Islam. Itu biasa. Tapi kalau ada orang yang mungkin dia kayaknya bisa dia lakukan, tapi berat bagi dirinya, sulit bagi dirinya, dan itu yang dia pahami, ternyata dia mencari jalan lain mana yang lebih mudah. Maka ini yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, merupakan gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Al-Auza'i. Apa namanya kufur? Itu adalah perbuatan kekufuran dengan seseorang bisa keluar dari Islam dengan secara tidak sengaja keluar. Tetapi karena dia mencari-cari kemudahan dalam syariat. Intinya bahwa bagaimanapun pandangan yang kita miliki, yang kita pegang, maka yang menjadi kewajiban bagi kita, dituntut pada kita adalah memahami landasan yang kita ambil itu, pandangan tersebut. Nah, Allah ja'alaha mukammilatan li dinil 'abdi wa islamihi. Allah menjadikan tiga kewajiban ini tadi sebagai penyempurna terhadap agama dan Islam seorang hamba. Wa annaha munammiyatun lil iman. Orang melakukannya imannya bertambah. Orang yang melakukan salat imannya bertambah, melakukan ketaatan imannya bertambah. Dan orang yang tidak melakukan sebuah ibadah menunjukkan bahwa imannya berkurang, walaupun itu sifatnya sunnah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui juga pengertian tentang keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemaksiatan adalah melakukan maksiat yang dilarang atau meninggalkan yang diperintah. Itu namanya maksiat. Kedurhakaan kepada Allah tidak hanya melakukan perzinahan, tidak hanya mengambil harta orang lain tanpa izin dan seterusnya, tetapi meninggalkan apa yang diperintah, itu juga kedurhaka kepada Allah. Maksiat namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muskiyatun li syajaratiha. Apabila seorang melakukan kewajiban yang tadi disebutkan dalam hadis ini, maka dia sedang menyiram keimanan dalam hatinya, pokok dari ibadah yang dia lakukan, membuat dia subur dengan yang bisa berbuah. Kalau seseorang atau para ulama menyebutkan bahwa salat sunnah itu adalah dedaunan salat wajib, rantingnya salat wajib. Kalau ada pohon berdaun rindang daun tangkainya, banyak daunnya, maka kita akan mengatakan pohon ini subur sekali. Tapi kalau ada pohon tidak ada daunnya, maka pohon ini tidaklah mati. Maka demikianlah keimanan ketika seseorang berdampak meninggalkan yang namanya amalan-amalan sunnah. Dikhawatirkan keimanannya putus. Karena ketika seseorang memperhatikan yang sunnah, maka pasti dia akan lebih memperhatikan lagi yang wajib. Dan perhatian seseorang terhadap kewajiban, pasti dia punya perhatian terhadap hal-hal yang sunnah. Tidak mungkin
Tidak mungkin tidak ada orang yang memperhatikan kewajiban, kemudian dia tidak ada perhatiannya terhadap sunnah. Karena kenapa? Sebagaimana dosa itu melahirkan dosa berikutnya. Kalau memang tidak ditobatkan, maka keimanan juga melahirkan keimanan berikutnya. Keimanan berikutnya. Ketika kita melakukan amalan ibadah sekarang, maka kita akan tertuntun dengan ibadah yang kita lakukan untuk melakukan ibadah yang lain. Ibadah yang lain. Demikianlah keadaan keimanan, saling tarik menarik. Dan demikian juga sebaliknya, dosa pun demikian. Fa inna Allah gharasa syajaratal iman fi qulubil mu'minin bihasabi imani. Kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala menanam pohon keimanan pada hati-hati orang beriman, atau di dalam hatinya orang-orang beriman, bihasabi imani, tergantung keimanan mereka. Jemaah sekalian, syajaratul iman, pohon iman pertama itu maksudnya apa? Ibadah. Nah, iman berikutnya keyakinan dalam hati. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang paling masyhur, paling terkenal ayatnya tentang apa? Bahwasanya seluruh ibadah itu adalah iman. Seluruh ibadah itu adalah iman. Dengannya menambah keimanan pada diri kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin atau ajral mu'minin. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan keimanan. Allah menyebutkan keimanan padahal dia adalah salat. Menunjukkan bahwa ibadah apa saja yang kita lakukan, maka itu adalah keimanan. Nah, itu adalah keimanan. Wa qaddara min altafihi wa fadlihi min alwajibati was sunani ma yasfi hadhihi as-sajarata wa yunammiha. Dan Allah memberikan takaran terhadap apa? Maksudnya menentukan takaran-takaran terhadap keimanan, baik itu keimanan yang sifatnya wajib atau keimanan yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya sunnah. Ketika seseorang meninggalkan yang sunnah, maka keimanannya berkurang. Keimanan apa dia? Keimanan yang keimanan lebih daripada keimanan yang wajib. Keimanan yang wajib. Demikian juga keimanan apa? Ketika seseorang meninggalkan hal yang wajib, maka yang akan berkurang apanya? Bagi orang yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat, mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan salat secara sengaja mengakui akan kewajibannya, tidak kafir. Maka orang yang meninggalkan kewajiban salat atau yang apa saja kewajiban, maka dia berarti keimanan yang wajibnya itu juga berkurang. Dipahami ya? Bahwasanya apa? Sebagai contoh. Ini adalah keimanan yang wajib. Seluruh kewajiban kita lakukan. Apabila berkurang, maka ini akan berkurang. Apabila kita tidak melakukan salah satu dari kewajiban, padahal kita mampu, maka ini akan berkurang. Tapi lebih daripada ini, maka itu adalah apa? Ya sunnah. Itu adalah sunnah. Maka pada saat kita meninggalkan yang sunnah, maka yang sunnah ini juga berkurang. Dia tidak berkurang di sini, tapi berkurang yang sunnah saja. Yang sunnah. Maka pahala hasil ibadah yang kita lakukan dari amalan-amalan sunnah, ketika kita meninggalkan amalan sunnah, dia juga akan berkurang. Demikian juga pahala yang wajib yang kita telah lakukan, maka akan mengurangi keimanan yang wajib dalam diri kita. Wa yadfa'u anha al-afat. Tadi itu mengangkat keimanan, meninggikan keimanan. Sekarang wa yadfa'u anha al-afat. Ketika seseorang melakukan kewajiban, di samping mengangkat derajat, mengangkat keimanan, meninggikan keimanan, memperdalam keimanan, juga menghindarkan kita dari dari sesuatu yang bisa merusak keimanan tersebut. Rata-rata orang yang berbuat syirik itu tidak bagus sholatnya. Atau dia meninggalkan sholat. Kalau dia bukan meninggalkan sholat, dia tidak bagus sholat, tidak ada perhatiannya terhadap sholat. Karena kenapa? Keterjatuhnya dalam syirik
Karena memang tidak ada perhatiannya terhadap sholat. Padahal sholat itu kata Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainahum tarkus sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Wa man qadaha faqad qama. Faman aqama faqad aqama. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, siapa yang perjanjian antara kita, perantara antara kita dengan orang-orang musyrik itu adalah adalah sholat. Siapa yang meninggalkan berarti dia telah kufur. Dia telah kufur. Maka sesuatu yang merusak apa saja yang kita lakukan dari hal-hal yang merusak keimanan itu dikarenakan kita tidak memperhatikan atau tidak punya perhatian terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah tentukan kepada kita semua. Hatta takmula wa tu'tiya ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Hingga menjadi sempurna, dengannya gampang untuk dia beroleh kesempurnaan tersebut dengan izin Rabbnya. Wa ja'alaha tanfi anhal afat, dan kewajiban-kewajiban, perhatian seseorang terhadap kewajiban itu bisa menjauhkan hal-hal yang merusak keimanan, hal-hal yang merusak keimanan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka ketika seseorang mungkin agak menyalahkan ayat, saya sholat tapi sulit saya hindari maksiat, saya sholat tapi kemungkaran juga saya lakukan. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kita melakukan sholat itu. Bagaimana caranya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan semuanya dan akan disebutkan tentang sholatnya, tentang sholat bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan hadis tersebut, yaitu apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Wal yu'azzin ahadukum wal ya'umma akbarukum. Hendaknya azan salah seorang di antara kalian, kemudian dan yang mengimami adalah orang yang akbarukum, orang yang lebih tua dalam hal ilmu atau tua dalam hal usia. Tua dalam hal usia di sana insyaallah disebutkan. Fazunubu dararuha azim. Maka dosa-dosa itu bahayanya sangat besar. Dosa-dosa itu bahayanya sangat besar. Wa tanqisuha lil imani ma'lum. Dan bagaimana ia mengurangi keimanan itu sudah kita ketahui. Bagaimana kita mengurangi keimanan apabila kita melakukan dosa? Cukuplah yang kita bisa ketahui, walaupun orang tidak pelajari. Apabila dia meninggalkan sebuah kewajiban yang itu adalah merupakan maksiat, menunjukkan bahwa dia dalam dirinya ada rasa malas untuk melakukan ibadah selanjutnya. Itu ada rasa malas dalam dirinya untuk melakukan ibadah. Rasa malas dalam dirinya untuk melakukan ibadah selanjutnya, maka itu adalah hasil dari dosa. Semua rasa malas, beratnya badan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah tidak ada lagi kecuali karena dosa. Banyaknya orang yang lebih gemuk daripada kita, tetapi lebih ringan kakinya datang ke masjid. Lebih ringan kakinya datang ke masjid, menunjukkan bahwa fisik itu tidak membuat orang kesulitan datang ke masjid. Yang membuat kesulitan orang datang ke masjid adalah hatinya yang berat. Hatinya yang berat, tidak dipenuhi dengan keimanan. Fahadhihi al-fara'idus salasu idza tajannaba al-'abdu kaba'irudz dzunub. Maka tiga kewajiban ini apabila seorang hamba menghindari dosa-dosa besar, ghafarallahu biha as-saghair wal khati'at, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya, Wa hiya min a'zami ma yadkhulu fi qoulihi ta'ala, dan ini merupakan masalah atau perkara yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus atau menghilangkan keburukan, artinya dosa. Maksiat dapat diampuni dosa kita, dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan kebaikan. Ini dalilnya kalau pandangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di pada dalil secara umum.
dalil secara khusus ini dia. Karena pandangan ulama lain mengatakan bahwa kalau dia tadi antara sholat dengan sholat berikutnya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu dapat mengampuni dosa. Dapat mengampuni dosa. Dosa apa saja selain daripada kesyirikan? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar atau dosa kecil? Banyaknya hadis-hadis atau ayat yang berbicara tidak menyebutkan tentang dosa besar. Dan kata Imam Syekh Al-Amin Asy-Syinkiti mengatakan, apa beratnya bagi Allah untuk mengampuni seorang hamba yang melakukan dosa besar? Apa beratnya bagi Allah untuk mengampuni dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba? Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu atau memberikan kabar gembira bagi kita bahwasanya Dia mengampuni dosa-dosa kecil sebagaimana ini yang dikatakan dalam pandangan ini, maka apakah Allah tidak mampu mengampuni dosa besar? Sangat mampu dan memiliki sebab. Banyak di hadis-hadisnya. Di antara ini ayat ini, innal hasanat yuzhibna sayyi'at, bahwasanya sesungguhnya kebaikan, apa saja kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan sayyi'at, dosa-dosa, artinya dapat membuat dosa-dosa kita, kemaksiatan yang kita lakukan terampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu memahami agamanya, maka dia berada di dalam nikmat di atas nikmat. Dia berada di atas nikmat di atas nikmat. Iman itu adalah kenikmatan. Kalau dia melakukan, ada berapa pahala yang dia dapatkan? Dia diampuni dosanya, kemudian datangkan derajat, kemudian dibuat dirinya untuk gampang mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Itu ketika seseorang punya perhatian terhadap agamanya, terhadap agamanya. Tapi ketika seseorang tidak punya perhatian terhadap agamanya, maka boleh dilihat, dan semua kita bisa mengetahui apa hasilnya ketika seseorang tidak punya perhatian dengan agamanya. Orang tua dulu saja, bagaimanapun kejahilan mereka, ketidaktahuan terhadap agamanya, apabila ada anaknya hendak bepergian merantau mencari uang, maka dia menasihati jaga salat, jaga salat, menunjukkan bahwa jaga agamanya, karena itulah yang paling semua orang tahu bahwa tidak ada amalan yang paling besar dalam syariat ini setelah kalimat tauhid kecuali salat. Semua orang tahu itu, namun tadi berbeda hukum orang yang meninggalkan salat, para ulama berbeda pandangan di sana. Kama anna Allah Ta'ala ja'ala min lutfihi tajannub al-kaba'ir sababan li takfiri tawbah, sababan li takfiri as-saghair. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemurahan Allah, kelembutan Allah terhadap hambanya, Allah menjadikan menghindarinya bagaimana seseorang menghindari dosa-dosa besar itu menjadi sebab dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anha nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apabila kalian itu menjauhi yang namanya dosa-dosa besar yang dimana kalian dilarang darinya, nukaffir 'ankum sayyi'atikum, kami kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengampuninya. Kami mengampuni akan kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, amal kaba'ir fala budda laha min at-taubah. Untuk bisa diampuni dosa-dosa besar, maka dia harus punya apa? Dia harus ditaubatkan. Dia harus ditaubatkan. Dan taubat gampang. Kalau seorang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Taubat itu gampang, dan tapi di sana dibutuhkan kejujuran di dalam bertaubat, pengakuan yang sejujur-jujurnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku atau tidak mengaku di hadapan Allah melalui taubat, Allah juga mengetahui dosa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan pengakuan kita dengan cara yang Allah inginkan.
dengan cara yang Allah inginkan, yaitu taubat. Kita bertaubat atau tidak bertaubat, Allah mengetahui dosa kita. Fulan berdosa kali ini jam sekian dan seterusnya. Tetapi kenapa kita diperintahkan untuk bertaubat? Dengannya kita diperintahkan, di dalamnya bermakna apa? Ada unsur pengakuan. Taubat itu adalah pengakuan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah menginginkan kita diampuni dengan gaya dan cara Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Allah tidak mau diibadahi dengan cara kita, tetapi Allah mau diibadahi dengan cara yang Allah sudah tentukan. Dengan cara yang Allah sudah tentukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Mengutus rasulnya karena dia ingin diibadahi dengan cara yang Allah berikan kepada tata caranya kepada Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua. Wa ulima min hadzal hadis, dan kita juga bisa memahami dari hadis ini bahwa anna kullu nassin jaa fi takfiri ba'dil a'mal as-salihah lisayyi'ati fa innamal muradu bihi as-saghair. Kata beliau bahwasanya segala nas yang datang dari Al-Qur'an ataupun hadis yang menunjukkan bahwa amalan soleh itu dapat mengampuni dosa-dosa kita, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Lianna hadhihi al-ibadat al-kibar idza kanat la tukaffiru biha al-kaba'ir fa kaifa bima dunaha. Kata beliau, karena ibadah tadi yang disebutkan salat 5 waktu, salat Jumat, Ramadan, apabila kata beliau, lianna hadhihi al-ibadat al-kibar, seluruh ibadah-ibadah yang agung ini apabila la tukaffiru biha al-kaba'ir, apabila dia tidak bisa dengannya menjadi sebab dosa besar diampuni, fa kaifa bima dunaha, maka bagaimana dengan yang lainnya? Maka bagaimana dengan yang lebih kecil? Apa yang dosa-dosa kecil itu? Ini dalil akli. Dalil akli. Al-hadis sharihun fi anna sunub isman. Ini hadis menunjukkan bahwa dosa itu ada dua. Dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Kalau syirik tidak dianggap dosa karena dia mengeluarkan seseorang dari Islam, dari Islam. Artinya lebih parah daripada itu. Dan pengertian tentang dosa besar yaitu ma tawa'adallahu alaihi bil la'nati aw qadri bir rahmati aw qatli indallah. Yaitu apa? Perbuatan apa saja dengannya Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukannya, Allah ancam dengan laknat. Allah ancam dengan kita dijauhkan dari rahmat Allah. Allah ancam ancaman akhirat. Selain daripada itu yang tidak ada ancamannya, sekedar dilarang, maka dia adalah